Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Sebagai salah satu upaya pendekatan akses pelayanan kesehatan bagi semua masyarakat, serta melaksanakan transformasi layanan kesehatan primer, kita perlu mengimplementasikan pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas. Dokter dan tenaga kesehatan perlu memiliki kepedulian dan keterampilan pemeriksaan fisik dasar penyandang disabilitas. Di antaranya keterampilan dalam mengukur tanda vital, tinggi badan, berat badan, status sisi, dan pengambilan spesimen, yang tentunya memerlukan cara dan pendekatan yang berbeda. Bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitasnya. Keterampilan ini juga penting untuk mengidentifikasi serta memberikan intervensi dini bagi penyandang disabilitas. Diharapkan melalui video ini, dokter dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas, dapat mempelajari dan memiliki pemahaman serta perspektif disabilitas yang utuh dan baik, dengan berlandaskan pendekatan hak asasi manusia, agar dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil survei terhadap tenaga kesehatan di puskesmas, didapatkan bahwa mayoritas tenaga kesehatan di puskesmas belum memahami dengan baik jenis, karakteristik, dan cara melakukan asesmen terhadap penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berikut ragam disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Disabilitas fisik mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi fungsi fisik tubuh seperti gerakan atau mobilitas. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy atau CP, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Individu dengan disabilitas fisik mungkin menggunakan kursi roda, alat bantu berjalan, atau perangkat lainnya untuk membantu mereka bergerak. Disabilitas intelektual melibatkan penurunan fungsi kognitif seperti kemampuan belajar, pemahaman, dan penalaran. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas Grahita, dan Down syndrome. Individu dengan disabilitas intelektual mungkin membutuhkan dukungan ekstra dalam belajar dan menjalani kehidupan sehari-hari. Disabilitas mental mencakup berbagai gangguan mental dan emosional yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan seseorang. Ini termasuk gangguan seperti depresi, kecemasan, atau gangguan bipolar. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain A. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian. Dan B. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif. Disabilitas sensorik adalah individu yang mengalami keterbatasan pada fungsi alat indera seperti penglihatan dan pendengaran. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh faktor genetik atau usia, kecelakaan atau cedera, dan kesehatan atau penyakit serius. Disabilitas sensorik terdiri dari disabilitas pendengaran dan atau disabilitas penglihatan.
Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara. Selain keempat ragam disabilitas yang disebutkan, disabilitas bisa mempunyai 2 atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra tuli. Di berbagai penjuru negeri, puskesmas adalah tempat pertama yang akan didatangi saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, perlu dipastikan puskesmas yang aksesibel, inklusif, dan ramah disabilitas adalah sebuah keharusan. Puskesmas yang ramah disabilitas akan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang inklusif sejak memasuki area puskesmas, seperti dari tempat parkir, ketika mendapat pelayanan hingga mereka pulang. Selain fasilitas yang ramah disabilitas, pelayanan kesehatan pun seyogianya memberikan akomodasi yang layak bagi pasien disabilitas, seperti penyediaan pendamping dan juru bahasa isyarat. Selain fasilitas dan sarana-prasarana, kemampuan komunikasi dan interaksi tenaga pendukung dan tenaga kesehatan di puskesmas menjadi hal yang penting agar pelayanan yang inklusif dan berkeadilan dapat tersedia di puskesmas. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pada saat pendaftaran, pasien disabilitas mendaftar melalui jalur atau antrian khusus dan mendapatkan penanda serta tawaran bantuan yang diperlukan. Pada saat pemanggilan nomor antrian, perlu diperhatikan agar tampilan pada layar dan posisi layar terlihat dengan jelas. Pemeriksaan kesehatan adalah langkah penting dalam menjaga kesejahteraan setiap individu. Berikut ini merupakan alat-alat yang digunakan dalam pengkajian fisik dasar pasien disabilitas. Alat yang digunakan untuk melakukan pengkajian fisik dasar disesuaikan dengan kebutuhan dan keluhan dari penyandang disabilitas. Peralatan tersebut diantaranya skin fold caliper, pita ukur, goniometer jari, goniometer ekstremitas tungkai, tensimeter, stetoskop, turniket, senter, microtoys, termometer, palu refleks, timbangan berat badan pengguna kursi roda, dan stadiometer. Pemeriksaan tanda-tanda vital pasien dimulai dari pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh. Pengukuran tekanan darah dilakukan sebagaimana dengan non-disabilitas. Bila pasien merupakan disabilitas yang tidak memiliki lengan atau ekstremitas atas, pengukuran tekanan darah dilakukan pada bagian ekstremitas bawah, yaitu di paha atau bagian atas pergelangan kaki dengan kaf yang ada. Pengukuran tekanan darah pada bagian ekstremitas bawah, yaitu bagian pergelangan kaki, posisikan kaf pada kurang lebih 3 inci di atas pergelangan kaki. Letakkan kaf di atas malleolus atau pada bagian mid-calf. Kemudian, kaf dipompa sampai pulsasi tidak teraba lagi. Hasil yang didapatkan dari pemeriksaan ini lebih besar 20% dari nilai aslinya dan hanya didapatkan pemeriksaan sistolik. Pemeriksaan ini bersifat penapisan untuk mengetahui tekanan darah pasien meningkat atau tidak. Pada kondisi tertentu, hasil pengukuran tersebut dapat dikonversi ke dalam pengukuran sistolik dan diastolik individu pembanding, yaitu non-disabilitas.
Lakukan pengukuran tekanan darah di lengan dan kaki pada individu non-disabilitas yang memiliki usia, tinggi badan, lingkar pinggang, dan lingkar pergelangan kaki yang sama. Lalu hitung tekanan darah dengan rumus tekanan darah kaki pasien dikali tekanan darah lengan individu pembanding dibagi tekanan darah kaki individu pembanding. Pada disabilitas fisik atau kondisi tertentu, di mana pengukuran nadi tidak dapat dilakukan pada bagian ekstremitas seperti arteri radialis, arteri brachialis, arteri femoralis, arteri poplitealis, atau arteri tibialis, maka pengukuran nadi dapat dilakukan pengukuran arteri karotis pada bagian leher. Pada daerah kira-kira 2 cm sebelah kiri atau kanan dari garis tengah leher atau jakun pada sisi yang paling dekat dengan pemeriksa, nadi karotis dapat diraba dengan melakukan 2 atau 3 jari menempel. Lakukan pengukuran selama 60 detik penuh, lalu hitung dan rasakan denyut nadi tersebut. Pastikan termometer telah ditera dan dikalibrasi. Lakukan pengukuran suhu pada bagian lipat ketiak. Bila tidak memungkinkan karena kondisi disabilitas pasien, pengukuran suhu tubuh dapat menggunakan termometer elektrik yang ditempatkan pada telinga, bawah lidah, oral, atau dahi. Pada bagian ini, kita akan mengukur tinggi badan pasien disabilitas. Video ini akan membantu Anda memahami prosedur pengukuran tinggi badan kepada disabilitas. Untuk mengukur tinggi badan pasien, perhatikan kondisi fisik dari pasien terlebih dahulu. Untuk disabilitas fisik yang tidak memiliki tungkai atau atrofi tungkai, pengukuran tinggi badan dilakukan dengan cara pengukuran tinggi lutut atau tinggi duduk. Pasien diposisikan duduk dengan posisi tegak dan tidak bersandar, serta tulang kering dengan tulang paha membentuk 90 derajat. Bila ada, gunakan goniometer, bila tidak ada, cukup dengan perkiraan. Alat ukur ditempatkan antara tumit hingga atas tempurung lutut dan harus sejajar dengan tulang kering. Pastikan pemeriksaan sudah tepat, lalu catat nilai rata. Pemeriksaan juga bisa dilakukan dengan posisi berbaring. Untuk posisi ini, pasien dapat berbaring pada permukaan rata tanpa bantal. Dibutuhkan alat seperti goniometer dan penggaris. Goniometer untuk mengukur tungkai kaki antara tulang kering dan paha, sementara penggaris mengukur antara tumit hingga atas tempurung lutut. Kemudian, lakukan perhitungan dengan konversi menggunakan rumus prediksi pengukuran tinggi badan perempuan dan laki-laki seperti berikut. Prediksi tinggi badan perempuan sama dengan 2,225 kali tinggi lutut ditambah 50,25. Prediksi tinggi badan laki-laki sama dengan 1,924 kali tinggi lutut ditambah 59,38. Selain pengukuran tungkai, tinggi badan juga dapat diukur dengan mengonversi dari panjang lengan. Pasien disabilitas yang diukur harus memiliki lengan yang dapat direntangkan sepanjang mungkin dalam posisi lurus mendatar, horizontal, dan tidak dikepal. Pengukuran lengan dilakukan dengan mengukur panjang depa atau panjang ujung jari kanan sampai ujung jari tangan kiri. Maka tinggi badan dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus konversi sebagai berikut. Tinggi badan sama dengan jarak rentang kedua lengan. Jika pasien disabilitas hanya mempunyai satu lengan yang dapat direntangkan tanpa dikepal, maka pengukuran dimulai dari titik tengah dada antara kedua selangkah. Rentangkan lengan yang ada dalam posisi horizontal sejajar dengan bahu. Kemudian, ukur dari titik tengah selangkah hingga ujung jari. Lalu tinggi badan dapat diperkirakan menggunakan rumus konversi sebagai berikut. Tinggi badan sama dengan 2 kali jarak rentang satu lengan. Setelah tinggi badan, selanjutnya adalah mengukur berat badan. Berikut ini adalah beberapa contoh pengukuran berat badan selain pengukuran pada umumnya. Untuk pasien disabilitas yang tidak mampu berdiri, namun memiliki anggota badan lengkap, maka pengukuran awal adalah mengukur lingkar betis atau LB dan tinggi lutut atau TL menggunakan Medline atau meteran. Setelah itu, mengukur lingkar lengan atas atau lila menggunakan Medline atau meteran.
dan tebal lemak subscapular atau TLS menggunakan skin fold caliper. Bila sudah mendapatkan hasil dari masing-masing pengukuran tersebut, berat badan dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Berat laki-laki sama dengan 0,98 kali lingkar betis ditambah 1 kali 16 kali tinggi lutut ditambah 1,73 kali lingkar lengan atas ditambah 0,37 kali tebal lemak subscapular dikurang 81,69. Berat perempuan sama dengan 1,27 kali lingkar betis ditambah 0,87 kali tinggi lutut ditambah 0,98 kali lingkar lengan atas ditambah 0,4 kali tebal lemak subscapular dikurang 62,35. Pengukuran berat badan pada pasien disabilitas dengan anggota badan tidak lengkap dapat dihitung sesuai distribusi tabel sebagai berikut. Kemudian dikonversi ke dalam rumus untuk mendapatkan perkiraan berat badan dari pasien disabilitas. Sedangkan untuk pasien disabilitas yang menggunakan kursi roda, berat badan dapat diketahui dengan cara mengukur berat pasien dengan bantuan individu non-disabilitas dengan cara digendong. Setelah itu, mengukur berat individu non-disabilitas tanpa pasien disabilitas. Berat badan pasien disabilitas adalah berat badan pasien disabilitas dengan digendong oleh individu non-disabilitas, lalu dikurangi berat individu non-disabilitas tersebut. Atau pasien disabilitas dapat menggunakan timbangan khusus kursi roda. Pengukuran status gizi dilakukan untuk mengetahui gambaran awal kecukupan gizi pada pasien disabilitas. Pengukuran status gizi diantaranya dapat diketahui dengan pengukuran lingkar perut atau pinggang, lingkar bokong, lingkar paha, lingkar betis, dan tebal lemak. Posisikan pasien disabilitas duduk dengan tegak sempurna, kemudian ukur antara sudut inferior kosta terakhir dengan iliaka. Bila lingkar perut atau punggung lebih besar atau sama dengan 90 cm pada laki-laki dan lebih besar atau sama dengan 80 cm pada perempuan, maka pasien mengalami obesitas sentral. Bila pasien tidak dapat berdiri atau duduk, posisikan pasien untuk berbaring. Posisikan salah satu lutut pasien pada sudut 90 derajat, gunakan goniometer bila ada, bila tidak ada dapat menggunakan perkiraan. Kemudian lingkarkan medline atau meteran pada betis dengan diameter terbesar. Pengukuran tebal lemak juga merupakan salah satu cara menentukan status gizi. Pengukuran tebal lemak diantaranya lemak triceps, lemak biceps, lemak subscapular, dan lemak suprailiaka. Pengukuran lemak triceps dilakukan dengan cara mengukur tebal lemak bagian belakang lengan pasien disabilitas. Cubit kulit pada garis acromial radial, pertengahan posterior secara vertikal, lalu jepit dengan skin fold caliper. Untuk mengetahui tebal lemak biceps, cubit kulit pada mid acromiale radiale dan jepit dengan skin fold caliper. Untuk mengukur tebal lemak subscapular, cubit atau angkat setebal 2 cm sepanjang garis lateral dan miring 45 derajat ke arah bawah dari subscapular. Kemudian jepit dengan skin fold caliper. Untuk mengukur tebal lemak suprailiaka, cubit atau angkat tebal lemak dengan posisi miring dan pada garis aksilaris posterior dan jepit dengan skin fold caliper. Pada kondisi tertentu, untuk membantu menegakkan diagnosis dengan pemeriksaan penunjang, pengambilan spesimen darah terkadang diperlukan. Untuk pengambilan spesimen darah pasien disabilitas fisik tanpa lengan atau tungkai, pengambilan spesimen darah kapiler dapat dilakukan pada cuping telinga. Sementara untuk pengambilan spesimen darah vena dapat dilakukan pada vena femoralis. Pengambilan spesimen darah harus dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terampil untuk menghindari terjadinya perdarahan dan risiko lainnya.
Melalui media audiovisual pengkajian fisik dasar penyandang disabilitas ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara dan memiliki hak yang sama dan setara atas akses kesehatan dan tidak boleh terabaikan. Kita sebagai tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, mendapatkan pelayanan yang layak, tepat, dan berdaya guna. Ketika kita mengambil langkah-langkah ini, kita tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, tetapi juga mendorong kesetaraan dan inklusi dalam masyarakat. Ini adalah perjuangan yang patut kita teruskan bersama, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang inklusif, termasuk inklusif disabilitas.